Pak Dedi hatur nuhun jalan ka SD-na tos sae. Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Kalau lihat cara tambangnya, potensi untuk roboh dari atasnya sangat tinggi. Saya minta, walaupun bukan bidang komisi saya, Kementerian SDM untuk melakukan evaluasi ke sini ya. Tapi dari sisi lingkungan hidup ini sangat berbahaya, Pak. Karena yang diambil bawahnya dan potensial ini sudah ke atas begini. Potensial untuk robohnya sangat tinggi. Coba lihat. Batuannya bukan batuan yang keras. Nah, pecah kan? Jadi batuannya bukan batuan yang keras yang seperti batuan-batuan yang saya temukan di tempat lain untuk bangunan. Ini batuannya, nah, pecah, mudah. Jadi mudah roboh. Dan seharusnya pekerja ini nggak masuk ke sini secara manual seperti ini. Standarisasi safety-nya ini saya lihat kurang. Ini masuk kan? Masuk. Jadi kalau ini dari atas roboh ini habis. Ya, Pak. Kemarin yang roboh mana? Oh ini, Pak, bukan agak aja ya. Takut ini takut meleleh. Ya makanya saya kok ini gini, Bapak bilang takut meleleh. Lah ini kenapa nggak dihentikan dulu? Ini kan harusnya dihentikan dulu, Pak. Karena ini potensi untuk robohnya kuat. Ya. Bapak bilang ke saya, awas lo takut. Lo ya, Bapak bilang ke saya, takut meleleh, takut Iya. ada apa-apa. Lo karyawan Bapak nggak takut ada apa-apa. Ya. Boleh, Pak. Bahaya, Pak. Bisa turun dulu nggak? Boleh, Pak, boleh. Ya. Ini bahaya, yuk. Jadi ini harus dihentikan dulu karena ini beresiko tinggi, berbahaya. Standarisasi penambangannya tidak ditempuh menurut saya, sehingga ini memiliki resiko yang sangat tinggi bagi keselamatan karyawan dan para pegawai, terutama orang-orang yang kuli-kuli itu. Gini loh, Pak, alam tuh jangan ditantang, Pak. Kemarin sudah roboh. Wah, alhamdulillah, nggak ada yang meninggal, nggak ada yang celaka. Loh, jangan ditantang. Oh, tuh. Iya. Tuh, kan? Ini barusan ini, Pak. Iya, barusan tuh Iya, udah retak-retak barusan. lagi. Artinya ikan itu berpotensi dimanapun. Cuman di sini alhamdulillah kalau mau longsor ngasih tanda. Oh, ini udah ngasih tanda, istirahat dulu. Menghidupi hajat rakyat. Betul, hajat rakyatnya bener, dihidupin kita ngerti. Iya, iya, iya. Tapi nyawa Ayo, manusia Pak Haji. juga harus dilindungi. Tetapi ini saya punya hak untuk mengingatkan. Siap. Tuh lihat. Siap, ya. Itu mah memang udah berhenti dari pagi itu. Bapak ini nantangin. Loh, Bapak mau nantangin sama alam? Ya aku ngomong di sama alamnya. Ini dulu, istirahatin Siap, dulu. siap, Saya siap. mau telepon loh dirjennya, Siap, siap. infeksi tambangnya harus datang, Siap, siap. menghitung, Siap, gitu siap. loh. Demi keamanan semua. Baik, baik, Jangan ngomong, nggak ada yang meninggal, Pak. Alhamdulillah. Selamat terus nunggu yang meninggal gitu.
beres. Abdi mah kantos 3 tahun yang lalu kan. Oh gitu, iya. Apa ya, cek tutup, inget teh. Bahaya ya, cek tutup. Betul. Udah katilu ya Pak, kan? Udah ketiga katanya bulan ini. Ya, jadi waktu itu ada juga grup gitu. Tapi sedikit waktu itu cuma nggak ada korban. Ya, terus kata saya keliling ke sini. Siap. Saya bilang ini tutup bahaya nih. Ngeri Pak. Ngeri, Pak. Ini yang ngeri itu ke sini. Iya. Yang ngeri ke sini. Itu ada siap jatuh tuh Pak, Iya, batu. Buah pegangan itu. Yang ngeri itu ke sini. Iya, betul. Terus ada yang ngeri. Iya. Ngeri mah itu tadi. Itu bahan baku semen bagian. Bukan biru. Hah? Bahan baku. Itu keras. Ini untuk keras aja, Pak. Untuk Keras? keras. Iya, keras. Keras. Ya. Muruk. Kalau yang pecah-pecah itu, terus kemudian yang buat ini yang hiasan dinding itu, Pak. Sama buat Majalengka juga banyak. Iya. Majalengka takarannya Sumedang. kayak gini, ya. Takarannya kayak gini, Pak. Jadi sudah berapa sekarang? Yang meninggal dunia 14, yang sudah. Oh, Pak Dokter siap. Yang meninggal kita kembalikan. Siap tidak? Tadi malam 11.30 malam sudah dikembalikan semua setelah melewati identifikasi 7 orang berobat jalan. ada yang masih di dalam? Ada satu yang di rumah sakit di Parumbon ya. Di sini masih ada? Di sini perkirakan ada 11 tadi update-nya terakhir ya. 11 orang yang dilaporkan oleh masyarakat hilang. Artinya dia bekerja di sini? Informasinya Bekerja di sini berdasarkan tapi laporan. belum pulang? Belum pulang. Yang bekerja itu ini Pak Gubernur, jadi ada yang beli barang material, nah yang connect yang masukin ke Oh, yang truk ke gitu, truknya. jadi Bukan karyawan? dari karyawannya. Jadi yang korban ini berapa yang karyawan? Yang karyawan tadi ada yang kemarin kita ini kan ada 4, ada operator 2, ada checker, kemudian ada Dari supir. 14 itu 4 gawe di sini? Yang pegawai. Yang 10 yang pembeli? Ada yang pembeli, ada yang jualan semua. Kasihan. Ada yang masyarakat yang berada di lokasi. Mereka semuanya orang mana yang 10? Ada yang orang Bukan karyawan? Ada yang orang Indramayu 2, kemudian orang Palimanan, ada yang dari Ciwaringin, ada yang dari macam-macam ya, Bapak Sumber, ada yang di Cikalahang juga ada. Kasihan. Iya. Bukan karyawan itu kan beli ke sini. Jualan es tidak di sini lagi nyamperin pembelinya. Jadi dimungkinkan yang masih terkena. Ini mah kan di kruk K3 TK satu. ngambilnya tuh kan gitu kruk bruk. Kaliannya yang tidak mengenal Keselamatan dan SOP sepertinya menyampaikan semua prosedur keamanan yang sudah ditentukan Pak. Jadi betul kata Pak Gusman digaruk-garuk aja. Iya. Digaruk. Nah, dulu waktu ke sini alat tuh di atas, Pak. Nah, waktu saya ke sini dulu 3 tahun yang lalu alat tuh di atas di situ. Lagi kruk. Saya bilang, aduh, gimana Kan kelihatan bekasnya tuh Pak. ya, Gas garukannya tuh. ya, kan ini tuh naik, Pak. Mereka tuh alatnya tuh naik. Kayak yang di atas kan itu khas itu. Hasil gerukan semua. Gerukan, iya. Berapa hektar semuanya? Ini 9,1 yang Yang punya. izin ini, izin yang ini. 2 lagi. Totalnya sekitar 30-an hektar, 30 Pak. 30-an hektar. Yang izin operasi produksi, Pak. Izin operasi produksi. Semuanya berizin gitu. Semuanya berizin dan tadi malam udah dicabut oleh Bapak. Semuanya? Iya, termasuk yang eksplorasi juga. Berarti 4. 4. Termasuk yang eksplorasi. Masih 1 ya. Iya. Ini teh gunung ini kelihatan dari tol kan? Iya. Ya, Pak. Bapak sibuk sekali ya. Siap. Dalam 2 sebulan ini Siap. ada 2. Kalau musibah harus. Iya, Pak. Bulan ini ada 2, Pak. Di Garut sama ini. Siap. Supaya nggak salah memakamkan. Jadi ini Siap. selatan Jawa Barat dan utara Jawa Barat. Siap, benar. Dan secepat sesuai perintah Makamuda secepatnya segera diberikan pada pihak keluarga. Semalam dengan tukang polres. Yang sekarang masih ada ini pencarian. Lagi sedang Ada evakuasi. Masih. Itu pun harus sangat hati-hati kan. Iya.
Tapi Pak Kapolda Ya. menyampaikan. Wah iya, bawel. Bawel. Karena ini mah sensitif. Iya, betul betul. Jangan sampai nolong orang, terus malah yang nolong celaka. Yang kayak itu, yang kayak anggota Polsek Tasik. Iya betul. Nolong remaja yang tenggelam di Pangandaran, dianya tenggelam, remajanya selamat. Kita wanti-wanti benar tadi. Bapak Aing pengawan rumah. Bapak Aing. Bahan 8 kuring tadi ya pernah. 3 tahun ka tukang, cek aing teh tutup. Beri nolak canggeng Pak udah bedok. Tutup ya tapi cilakaeun cek abi. Mau kepercayaan ya Pak. Di payung itu marah-marah di hadang, pasti hadang mobil. Kejadian dul kamari dihadang enggak karena jalannya tidak istilahnya tidak diperhatikan. Tawas-tawas kadang bebek. Kembae mang geus kagok hideung aing mah mak. Hideung kenapa? Itu kamar itu pas jam 2, jam 9 lebih lah. Hari si Hajina teh rumahan mana? Pak Kari. Si Pak Hajian Purnia. Itu yang di pojokan itu. Ini mantap. Yang di pojokan ada gerak. Siap. Itu yang kita khawatirkan yang batu. Iya, ini, nggak ada ikatan itu loh. Itu Pak. Iya. Itu kan siap menggusur tuh, lihat apa? Turun ke bawah. Masih ada. Padahal yang di situ masih hutan ya, masih hijau ya. Itunya masih hijau kan? Itu milik perhutani. Dia punya perhutani, semuanya punya perhutani Pak. Ini perhutani. Punya perhutani. Dialih fungsinya dibalikin aja. Iya, Di iya. peta perhutaninya dibalikin. Kemarin komunikasi dengan Badan Planologi Kehutanan mau itu apa tutup juga Pak, di stop gitu. Ya lagi juga perhutanan disewa-sewakan tika harti aja. Histeris. Naon, Mak? Kita bagi Yang dipoto Pak, yang dipoto yang Ya Allah, itu teh musibah, Mak. Aing masih galajo wayang kulit wae. Terima kasih atas penjelasannya Bapak jadi saya terima. Ya terima kasih banyak. Kasih waktu dulu buat Bapak Aing. Kenapa ada apa? Kasih waktu dulu. Ada apa? Ada apa bantuannya apa? Udah semuanya data di sana. Kenapa? Rumahnya kenapa? Udah uruk. Di mana? Sawan. Pasekda. Ya. Ya sekedar Iranda. Iya, rumahnya di mana? Pasawahan, Desa Pasawahan, Kecamatan, Kabupaten Kuningan. Oh, Pasawahan Kuningan. Udah banyak data saya di Bapak. Ke rumahnya teh kenapa? Rumahnya udah borolok semua. Rumahnya nggak borolok. Udah borolok semua. Atas nama siapa maknya? Atas nama Titi Rosiati. Titi Rosiati. Ya udah. Besok ada yang nengok ke situ lihat. Ya. Titi Rosiati. Ada tanya udah ada. Udah. Ya udah besok tengok aja. Udah. Beres. Besok ditengok. Ya. Ma janda bukan? Janda saya punya siapa? Ya. Ini calon suaminya. Nih, ini calon suaminya. Nih, ini calon suaminya. Ya, udah beres. Ya kan dia aja benar kata Ya. Ada bapaknya. Bapak Aingnya kasih waktu dulu. Sok, ya. Ya, sok. Makasih banyak Bapak. Ya, udah. Ibu nggak ada keluarga korban, nggak ada? Enggak ada saya mah. Nggak ada. Saya kawan belum ketemu Pak. Siapa ibu nama? Teman Ibu Lilis. Ibu Lilis yang Iis tuh di sini ngapain? Jambang jualan minuman. Oh, jualan minuman. Ibu jualan minuman juga. Yang meninggal siapa Ibu? Iis, ibu jualan. Cikedug Jamblang. Orang mana? Jamblang. Orang Jamblang Cikedug. Jadi ini temennya. Iya, belum Ibu ketemu. jualan es juga. Iya. Ibu jualan es di mana? Di sini kadang di sana di pom Oh, bensin. kemarin temennya lagi di sini jualannya. Punya suami Isnya.
Iisnya janda punya anak 4. Anaknya 4. Anaknya di mana sekarang? Ada di rumah. Rumahnya minta alamatnya. Minta alamatnya. Yang ada di sini menantu. Alamatnya di mana? Menantunya mana? Menantunya nggak tahu mana. Tadi sih ngobrol sama kita di sini. Tadi sih ngobrol Pak di sini. Adik saya ini Pak belum ditemukan tolong Pak. Iya, saya udah ngomong. Oh iya. Saya kita biasa dagang barang begini. Itu adik saya, adik kandung saya Pak. Anak-anaknya berapa orang? 4 orang perempuan. Umur berapa? Umur anak SMP 1. Terusan yang udah nikah 2. Nikah 2. Yang masih belum sekolah berapa? Yang masih sekolah? Yang masih sekolah 1. Satu orang aja. Yang mau kerja di Jepang 1. Yang lainnya sudah mau menikah dan sudah dewasa. Udah Pak, tolong hanya satu aja. Iya. Dan Saya kakak kandungnya. Terima kasih Ibu Bapak. Terima kasih. Sama-sama. Tapi saya belum ditemukan adik saya Pak. Dan nanti siapa yang ke rumahnya? Iya. Kan kita harus nunggu dulu ya. Saya satu profesi Pak. Iya. Sama pedagang asongan. Iya. Dari jam 11 malam saya di sini. Pahapura Pak. Ya udah nanti tengok. Pada ini sedang meninjau pada hari ini 083. Ya, yang pertama kalau meninjau saya sudah 3 tahun yang lalu sudah datang ke sini. Waktu saya masih anggota DPR RI, saya sudah meminta sama pengelola untuk dihentikan. Karena saya waktu itu sudah punya feeling ini memiliki resiko tinggi dan cara kerjanya tidak memenuhi standar keamanan sebagai pengelola tambang. Jadi 3 tahun yang lalu sudah saya ingatkan. Kemudian pemerintah Provinsi Jawa Barat memang pada tahun ini mengevaluasi melakukan moratorium terhadap seluruh perizinan penambangan. Sehingga tambang-tambang yang memiliki potensi kerusakan lingkungan, kemudian tidak memiliki standarisasi kerja yang baik, memang oleh kita dihentikan dan sudah banyak yang oleh kita ditutup. Moratoriumnya sejak kapan Pak? Karena kan sejak saya menjabat. Baru masih memiliki izin sampai November nanti. Ya, izinnya kan tahun 2020. Tahun 2020 berakhir bulan Oktober tahun 2025. Jadi moratorium dilakukan ketika melihat perizinan. Jadi izin yang habis tidak kita perpanjang. Jadi ini izin habisnya bulan Oktober. Tetapi karena ini peristiwanya terjadi saat ini dan Dinas SDM Provinsi sudah beberapa kali memberikan surat peringatan tentang bahaya pengelolaan tambang ini. Tetapi kan kalau langsung menghentikan kan kita tidak bisa. Nah untuk itu maka tadi malam kami sudah mengeluarkan sanksi administratif dalam bentuk penghentian izin, pencabutan izin dari tambang ini. Ini kan dikelola oleh Koperasi Pondok Pesantren. Koperasi Pondok Pesantrennya bernama Al-Azhariyah. Dan kemudian di samping ini ada 2 lagi kan, ada 2 tambang yang sama yang dikelola oleh yayasan. Jadi 3-tiganya sudah kami tutup tadi malam. Pak, ini tapi kan informasi dari warga ternyata nggak cuma terjadi sekali kecelakaannya, tapi beberapa kali sebelumnya sudah pernah terjadi. Iya, masih bisa dapat izin, Pak? Izinnya kan tahun 2020, saya belum jadi gubernur, Mbak. Artinya dari pihak Pemprov sendiri, apa keterangan yang disampaikan dari pihak Pemprov? Ada sidak di situ? Bukan, gini. Izinnya dikeluarkan tahun 2020. Ketika izin dikeluarkan tahun 2020 kan saya tidak bisa mengomentari. Izin yang 2020 kan saya menjabat 20 Februari tahun 2025 gitu loh. Kalau sejak saya memimpin sangat selektif dan bahkan saya sejak memimpin tidak mengeluarkan lagi izin tambang. Bahkan menutup. Kalau menutup saya banyak. Berarti untuk total berapa? Sudah berapa Pak? Sudah berapa Pak yang ditutup? Nanti tanya kepala SDM ya. Kalau saya satu-satunya tapi beberapa tambang yang kemarin kan di Kerawang sudah saya tutup. Terus kemudian kemarin di Subang sudah banyak yang saya tutup. Di kemarin juga penambangan emas yang memiliki pengusaha WNA Korea Selatan saya tutup juga. Nah, kemudian juga kita sudah menutup hampir ratusan tambang ilegal. Dan akan kita konsisten terus kita laksanakan penutupan di berbagai tempat dan Pak Kapoldanya relatif tegas. Seminggu yang lalu kita tutup tambang yang ada di Tasik. Dan mungkin dalam waktu dekat kita lagi memproses pidana penambangan di Tasik. Jadi sudah banyak langkah yang kita lakukan dan peristiwa ini peringatannya menurut keterangan Kepala SDM SDM-nya juga baru kan, sudah beberapa kali diingatkan oleh Pemprov Jabar. Kang, sedikit Kang, ini kan korban mungkin saja ini kepala keluarga. Ya. Banyak keluarga yang terdampak. Oke. Ini bagaimana dari Pemprov? Yang pertama bahwa korban ini bukan hanya pegawai, tetapi ada pedagang asongan kayak barusan punya anak 3. Terus kemudian juga ada mungkin sopir, mungkin kernet. Maka keluarga-keluarga yang ditinggalkan karena peristiwa musibah ini kami menanggung biaya hidup untuk anak-anak. Kemudian juga kami sudah menyiapkan santunan untuk keluarganya. Tetapi juga saya meminta pada pengelola tambang untuk segera
melakukan langkah-langkah penanganan sosial terhadap mereka yang jadi korban. Kan nambang di sini untungnya sudah banyak. Kan harus ada sikap untuk memberikan bantuan dan tanggung jawab terhadap korban. Kang, bagaimana prosedur penanganan atau seperti apa untuk? Kalau saya sih mengatakan, karena saya 3 tahun yang lalu sudah ke sini, tambang ini tidak memenuhi syarat sebagai pengelola tambang. Karena 3 tahun yang lalu saya sudah datang ke sini dan saya sudah menyatakan waktu itu tambang ini mohon ditutup. Karena masih berjalan Pak tetap. Saya kan waktu itu belum jadi apa-apa Pak. Gitu loh. Terkait air, terkait sungai yang tercemar ini gimana Pak? Untuk coba limbah itu. Ya begini, kan aspek pidananya nanti biar Polda yang mendalami. Pidananya selain dilanggarnya standarisasi K3, juga misalnya aspek pencemaran. Kemudian kan ini Yayasan Kopontren. Benarkah Yayasan Kopontren ini benar-benar digunakan untuk kepentingan pondok pesantren atau tidak? Atau hanya menggunakan baju Kopontren saja? Nah, biarkanlah itu penyidik yang melakukan pendalaman terhadap itu. Tugas saya hari ini adalah satu ya, bersama-sama tim Basarnas untuk melakukan pencarian korban sehingga bisa ditemukan lagi. Yang kedua, memberikan tanggungan terhadap keluarga yang ditinggalkan dari sisi aspek sosialnya. Kemudian yang ketiga, mendorong agar perizinannya tidak dibuka lagi dan itu sudah dilakukan. Yang keempat, melakukan recovery lingkungan termasuk mencari pidana lingkungannya apabila terlanggar. Kang, artinya ini setelah adanya kejadian ini seluruh aktivitas tambang di Gunung Kuda akan ditutup? Semuanya sudah tadi malam sudah ditutup. Berarti permanen dan tidak atau akan ada lagi? Ya, tidak akan saya buka lagi. Berarti permanen? Ya sudah, tidak akan saya buka lagi. Pak Gub, untuk terkait pemulihan kondisi sungai yang akhirnya menyebabkan para petani harus? Ya itu akan kita recovery ya, karena kan PR kita terhadap kerusakan lingkungan di Jawa Barat banyak. Dan tindakan kita ini kan kadang-kadang berhadapan dengan masyarakat itu sendiri yang menginginkan tambang itu ada. Tetapi bagi saya hari ini saya lebih memilih konservasi, pengelolaan lingkungan, penyelamatan lingkungan daripada sekedar ekonomi. Pak, dampak kerusakan sudah berapa hektar kawasan penambangan di 3 yayasan? Ini kan yayasannya 30 hektar seluruhnya. 30 hektar. Ya kita setelah ini juga kita akan manggil perhutani ya. Ini kan perhutani ini banyak sekali areal-areal hutan yang berubah menjadi areal tambang. Padahal kan perhutani ini adalah perusahaan pengelola hutan, bukan pengelolaan pengusaha tambang. Ini kan lagi-lagi dulu perkebunan itu menjadi PT sewa tanah, nah sekarang perhutani menjadi PT sewa lahan untuk pertambangan. Nah ini perusahaan yang BUMN yang aneh-aneh ini segera memperbaiki diri. Ini dosa ini. Ini perhutani Pak. Saya mau panggil perhutaninya dan paling utama tata ruang. Saya minta Pemda Kabupaten Cirebon untuk segera melakukan perubahan tata ruang. Dikembalikan kembali tata ruang ini menjadi kawasan hijau, bukan kawasan pertambangan. Kang, Akang selama ini fokus dengan alam dan lingkungan. Ya. Apakah nantinya juga tidak hanya tempat ini yang akan ditindak, tapi juga tempat-tempat lain? Saya kan sudah sampaikan, sudah berapa ratus di Jawa Barat tambang yang saya tutup. Dan saya akan konsisten pada sikap itu, termasuk kebijakan saya misalnya, kebijakan pembangunan berbasis bambu. Itu kan sesungguhnya saya lagi mengamankan Jawa Barat dari eksploitasi sumber daya alam. Pak Gub, pada tahun 2001 kan Pak Gub pernah mengungkapkan ini cocok untuk jadikan lokasi wisata karena dianggap indah. Iya waktu itu kan karena kan izinnya kan sampai 2025. Dari sisi aspek kewenangan kan saya tidak boleh mutus izin di tengah. Kalau sekarang kan ada musibah, ya izinnya langsung dicabut. Apakah ada rencana untuk pembangunan wisata ke depan? Ya gimana mau jadi wisata? Tempatnya masih harus di recovery. Ini harus recovery total dulu sehingga aman untuk lingkungan. Kalau sudah aman untuk lingkungan baru kita kembangkan wisata. Pak, ini untuk para korban sendiri nanti dapat apa? Oke, anak-anaknya saya tanggung biaya pendidikannya sampai selesai SMA, bila perlu sampai perguruan tinggi. Pemprov menanggung mereka. Kehidupan keluarga yang ditinggalkan kita akan jamin sampai mereka kembali normal, misalnya punya suami lagi atau anak-anaknya punya kemampuan untuk membiayai keluarganya. Ya, terima kasih. Terima kasih.